few moments later. Selamat siang pemirsa, akhir-akhir ini penggunaan roket mulai populer. Nah, penggunaan roket itu dari mana sih? Awal penggunaan roket yang pertama kali ada di India. Salah. Roket pertama dibuat di Cina sejak tahun 1226 dari Kerajaan Song. Pada mulanya, roket di Cina digunakan sebagai mercon atau kembang api yang melesat ke udara hingga membentuk kembang api raksasa di angkasa. Senjata ini digunakan tentara Cina untuk menghalau serangan bangsa Mongolia yang dipimpin Kai Feng Fu pada tahun 1232. Pada masa revolusi industri, gagasan tentang perjalanan ke luar angkasa menjadi lebih mendekati kenyataan dengan ditemukannya mesin uap. Ilmuwan-ilmuwan dari Irlandia dan Rusia membuat banyak teori-teori tentang perjalanan ke luar angkasa. Akan tetapi, terobosan terbesar dikemukakan oleh William Moore dari Irlandia pada tahun 1813. Memasuki tahun 1806, roket sudah digunakan oleh armada perang Napoleon, tetapi hasilnya belum akurat untuk menembak sasaran. Baru pada awal abad ke-20 muncul dua orang, yaitu Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia dan Robert H. Goddard dari Amerika Serikat. Pada tahun 1903, Konstantin dari Kekaisaran Rusia menemukan bahan bakar roket sehingga memungkinkan penjelajahan keluar angkasa dengan menggunakan roket. Pada tahun 1927, Uni Soviet dipelopori oleh Yuri Kondratsyuk berhasil menemukan mesin anti-gravitasi pertama sehingga memungkinkan orang melakukan perjalanan luar angkasa. Robot kotor meletakkan corong deck level pada kamar pembakaran mesin roket sehingga menggandakan gaya dorong pada roket. Shopee COD. Bayar. Pertama yang bisa jelasin perkembangan teknologi ruang angkasa, Dok 100.000. Let's go. Bisa jelasin perkembangan teknologi luar angkasa dapat 100.000. Ya. Itu adalah buatan manusia yang untuk pergi ke luar angkasa. Perkembangannya dicuci. Dicuci. Ya udah. Makasih ya, Dek. Ini buat jajan. Makasih, Mas. A few moments later. Mau bang. Ya, coba jelasin teknologi luar angkasa. Jadi, pada tahun 1946, Amerika Serikat berhasil membuat peta bumi pertama dari luar angkasa menggunakan roket peninggalan Jerman. Pada tahun 1947, Amerika Serikat meluncurkan roket pertama kali yang berisi lalat. Nah, pada tahun 1950, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berhasil mengembangkan roket untuk peluru kendali, dan selanjutnya terjadi persaingan besar-besaran antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat dalam pengembangan roket luar angkasa. Selanjutnya terjadi persaingan besar-besaran antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat dalam eksplorasi luar angkasa. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet unggul lebih dahulu dengan mengirimkan satelit yang diberi nama Sputnik 1. Setelah itu, setelah berhasil diluncurkan, disusul dengan peluncuran satelit Sputnik 2. Amerika Serikat ini nggak mau kalah nih. Amerika Serikat pada tanggal 31 Januari 1958 berhasil mengirimkan satelit yang diberi nama Explorer 1. Gitu teman-teman. Jadi ada yang bisa. Ini selamat 100.000 buat kamu. Terima kasih. 100.000. Jadi guys, kita mau bikin ajaib email. Kenapa? Ya, pada masa perang dingin antara tahun 1947 hingga 1991 terjadi persaingan antariksa antara dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 1957, Uni Soviet itu berhasil memimpin. Karena apa? Karena Uni Soviet telah meluncurkan satelit pertama bernama
Prostasi Sputnik 1 ini ya keluar angkasa. 4 tahun kemudian, Uni Soviet pada tanggal 12 April 1961 berhasil meluncurkan manusia pertama ke luar angkasa yang diwakili oleh Yuri Alexeyevich Gagarin. Setelah peluncuran ini, terkenal istilah kosmonaut atau pelaut semesta. Setelah tertinggal 3 pekan, Amerika Serikat pada awal Mei 1961 baru bisa mengirimkan astronot pertama ke luar angkasa yang diwakili oleh Alan D. Shepard menggunakan kapsul Mercury 1. Namun penerbangan ini dinyatakan terburu-buru. Karena apa? Karena teknologi pada saat itu belum sempurna dan dikerjakan secara terburu-buru untuk menyusul ketertinggalan dari Uni Soviet. Akibatnya, Alan B. Shepard hanya mampu bertahan di luar angkasa selama 15 menit dengan ketinggian 184 km. Mendengar hal ini, Rusia mengatakan misi ini sebagai misi penerbangan kutu loncat karena tertinggal jauh dari Yuri Alexeyevich Gagarin yang mampu terbang setinggi 301,4 km dan dalam waktu 108 menit. Amerika Serikat baru bisa mengirimkan pesawat pengorbit pertamanya ke luar angkasa pada tanggal 20 Februari 1962 yang menggunakan kapsul Friendship 7 yang diwakili oleh Lieutenant John Michael Glenn. Berhasil melakukan 3 kali orbit dan dalam waktu 4 jam 56 menit. Untuk peristiwa itu, istilah astronot mulai terkenal nih ke seluruh dunia. Astronot dalam bahasa Yunani itu artinya pelaut semesta. Namun, prestasi Amerika Serikat ini masih tertinggal cukup jauh nih dari Rusia. Karena apa? Karena Rusia dalam 6 bulan yang lalu berhasil meluncurkan pesawat pengorbit dalam waktu 25 jam 18 menit yang diwakili oleh Mayor Jerman Stepanovich menggunakan kapsul Vostok 2-nya. Persaingan kedua negara tersebut masih berlanjut. Kini, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing untuk mencapai bulan. Singkatnya, pada tanggal 14 September 1959, Rusia berhasil mengirimkan wahana tak berawak keluar angkasa bernama Lunik 2. Penerbangan wahana ini tercatat sebagai sejarah sebagai wahana tak berawak pertama yang bisa mencapai bulan. Lalu, wahana Lunik 2 ini dibilang gagal karena mengalami hard landing atau pendaratan yang keras. Oleh sebab itu, alat-alat yang di dalamnya rusak sehingga tidak dapat mengirimkan informasi dari bulan ke bumi. Nah, lanjut nih. Rusia berhasil menerbangkan Lunik 9 dan dapat landing dengan lunak atau soft landing. Alhasil, Lunik 9 ini mampu mengirimkan informasi dari bulan ke bumi. Saingan kian ketat ketika Presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy menyetujui misi penerbangan ke bulan. Puncaknya, tanggal 17 Juli 1969, 3 astronot dari Amerika Serikat yang bernama Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Colin mencatatkan sejarah sebagai manusia pertama yang berhasil menginjakan kaki ke bulan. Wow, luar biasa. Dan misi ini diberi nama sebagai misi Apollo 11. Kak. Stupid Beatrice. 모든 게 내가 멍청이라서 그래 왜 그랬을까 Oh my god, the new James. Oh my god, yes now. Bukan kak. Kak, negara-negara di Eropa ikut mengeksplor luar angkasa nggak sih? Negara-negara di Eropa itu ikut juga dalam eksplorasi ruang angkasa. Pada 8 November 69, Jerman berhasil membuat satelitnya yang bernama Azur. Lalu Prancis juga berhasil membuat roket yang diberi nama Veronik. Nah, jika Amerika Serikat dan Uni Soviet itu berlomba-lomba negara mana yang lebih maju, maka Prancis dan Jerman itu berlomba-lomba membuat teknologi mana yang lebih canggih. Nah, menurut perkembangannya, tahun 2004, Italia itu berhasil mencapai Saturnus. Dan pada 2005, adanya The Big Five yang berisi 5 negara besar yang berhasil keluar angkasa, bahkan keluar tata surya. Nah, persaingan ini kian mengetat yang membuat kekhawatiran baru. Maka pada 27 Januari 1967 adanya perjanjian traktat ruang angkasa. Nah, pada 2011 perjanjian ini sudah ada 100 negara yang tergabung. Nah, ada juga pesawat ulang-alik
Nah, sebelum era pesawat ulang-alik ini, komponen untuk luar angkasa itu hanya satu kali pakai. Maka pada 1981, Amerika Serikat membuat pesawat ulang-alik pertamanya. Namun pada 1986, pesawat ini meledak saat akan melakukan peluncuran. Pesawat ini bernama Challenger dan menewaskan 7 awaknya. Ini membuat NASA itu menata kembali sistemnya, namun tidak banyak berubah. Karena pada 1 Februari 2003, pesawat ulang-alik milik Amerika itu kembali meledak saat sudah di atmosfer gitu. Dan ini tuh bernama Columbia. Karena 2 kali meledak, itu sistem ruang angkasa milik Amerika Serikat itu dibekukan gitu. Mengejar ketertinggalannya, Uni Soviet juga merancang pesawat ulang-alik. Nah, namun itu pada tahun 1988 dan itu diberi nama Buran. Namun tidak banyak berubah atau tidak ada berkembang karena saat itu Uni Soviet sedang mengalami krisis ekonomi gitu. Nah, menurut aku yang udah aku jelasin itu ruang angkasa itu tidak bisa dijelajah oleh 1 atau 2 negara dengan persaingan. Kita harus ada kerjasama antar semua negara gitu sih. Oh gitu, makasih ya Ya. kak. Kak. Ya teman-teman, bertemu lagi dengan saya ya Dini Aprilianti di Talk Shop. Nah di sini itu ada roket diimpor langsung dari Amerika Serikat dan juga Uni Soviet nih. Ini yang diimpor dari Amerika Serikat dan yang ini diimpor dari Uni Soviet. Nah ini versi itu ya, share injernya. Nah ini kalau apakah itu etalase 60 nih, etalase 60 nih yang ini nih langsung diimpor dari Amerika Serikat. Nah gitu ya, mau langsung di check out di bawah ini ya, langsung gratis ongkir di seluruh Indonesia gitu. Langsung di check out ya kak ya, langsung di check out. Nanti pengirimannya langsung hari ini, tenang aja ya. Ini apa, dampak roket, dampak apa? Apakah dampak perkembangan teknologi luar angkasa? Oke, saya jelasin ya. Ini ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan bagi para ilmuwan. Nah, yang kedua ada mempermudah penyebaran informasi bagi seluruh umat manusia. Nah, dan ada juga dampak negatifnya nih. Dampak negatifnya di sekitar orbit bumi banyak sekali sampah satelit. Nah, gitu Kak. Jadi, check out yang mana nih? Ayo, buruan check out keranjang kuning ya Kak, cepat. Nanti kehabisan loh. Atas nama Nabila. Top show deh. Siap. Paket. Oh, paket ya, bentar. Ini Mbak, atas nama Nabila. Oh iya, makasih ya Mas. Ya, jangan lupa bintang 5 ya. Iya, iya. Unboxing nih. Loh kok gini roketnya? Mas. 1, 2, 3. Amerika Serikat. Kenapa?